Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Alamsah, NIM 1851046 dari kelas A2 2018, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, IKIP Siliwangi. Dalam video ini saya akan melaksanakan KKN siklus pertama, yang dimana berfokus kepada pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19, yang dimana tempatnya adalah ketiga rumah kerabat di sekitar tempat tinggal saya. Oke, saya akan menjelaskan rangkaian kegiatan yang saya akan lakukan di siklus pertama ini. Yang pertama, akan mengamati siswa dalam menjalani pembelajaran daring. Kedua, mengenalkan media pembelajaran VB Excel, yang dimana pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang ketiga, melakukan wawancara terhadap orang tua. Dan yang terakhir, mengedukasi dan memberi pengetahuan tentang pembelajaran daring. Oke, baik, saya sudah berada di rumah kerabat saya yang pertama, yang dimana saya akan melakukan wawancara. Pertama, Ibu bisa memperkenalkan diri? Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karnini. Terus, Tempat tinggal di Kampung Babakan, Bandung, RT 1 RW 3. Terus anak Ibu yang sekarang sedang menempuh pendidikan ada berapa? Ada 2. Oh, yang satu SD, yang satu SMK. Baik, kalau begitu langsung saja ya Bu, ke pertanyaan pertama. Iya. Apakah Ibu setuju dengan adanya pembelajaran daring ini? Tidak. Kenapa alasannya? Karena tidak efektif aja. Oh, baik, kalau begitu. Langsung aja yang kedua ya Bu, apakah ada kesulitan dalam mendampingi anak saat belajar daring? Sangat sulit. Apa kesulitan yang dialami Ibu saat mendampingi anak saat belajar daring? Sulitnya di saat anak lagi rewel, lagi malas. Okay. Itu kesulitannya. Menurut Ibu, bagaimanakah cara kerja belajar di rumah saat ini yang tentunya berbeda dengan belajar di sekolah? Beda sekali. Oh gitu ya, sangat berbeda. Dengan adanya belajar daring ini telah membantu anak Ibu dalam proses belajar. Misalnya seperti anak lebih semangat atau sebaliknya, atau ke mental anak jadi ngedon gitu. Mental anak jadi ngedon, jadi kurang. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Mengapa belajar daring untuk saat ini menjadi prioritas bagi anak-anak Ibu gitu? Apakah karena anjuran dari pemerintah harus dilakukannya belajar daring? Ya, secara keterpaksaan harus mentaati aturan pemerintah. Oh gitu. Terus seperti apa sih dilema yang sering anak Ibu hadapi saat belajar? Banyak ngeluhnya. Saya sudah berada di rumah ketiga dari keluarga saya. Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani, orang tua dari Sophie, Kegiatan sehari-hari apa? ibu rumah tangga. Bagaimana menurut Ibu jika belajar daring ini dilanjutkan hingga waktu yang belum ditentukan gitu? Aduh, kasihan ke anak. Iya ya, terus menerus.
mau bagaimana lagi sih, pandemi terus meningkat. Terus mengapa belajar daring untuk saat ini menjadi pilihan prioritas ibu? Ya karena di sekolahnya juga ya kan begitu, karena tidak ada jumpa langsung. Karena juga larangan dari pemerintah ya Bu, Iya. untuk menjalankan sekolah luring. Iya. Baik ya Bu, pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa dilema yang sering anak ibu hadapi saat pembelajaran daring? Banyak kesulitannya karena tidak mengerti. Oke. Terus menurut ibu apakah belajar daring mampu meningkatkan produktivitas belajar anak seperti halnya belajar di sekolah? Tentu tidak ya, karena tidak bertemu sama teman, kurang bersosialisasi di rumah juga, Terus pegang gadget terus. terus malah lebih kurang ya produktivitasnya karena Iya. sering berada di Iya, rumah. di rumah terus. Terus pertanyaan terakhir ya Bu, apa sajakah kelebihan dan kekurangan yang dapat ibu jumpai selama proses pembelajaran daring? Ya, Mungkin dari kelebihannya dulu. kelebihannya mungkin tidak main keluar. Kekurangannya kurang banyak mengerti lah antara pelajaran yang diberikan oleh guru. Mungkin kelebihannya juga lebih dekat dengan keluarga ya. Iya, Oke, baik. karena jarang keluar rumah. Ya, Ibu mohon izin ya satu lagi. Saya mau sedikit memberitahukan pengetahuan gitu tentang pembelajaran daring ini. Boleh. Yang pertama, apa ya? Orang tua berperan sebagai guru di rumah, maksudnya orang tua itu harus mengarahkan anak supaya belajar gitu di dalam masa pandemi ini. Terus yang kedua, ada orang tua berperan sebagai fasilitator. Jadi orang tua harus menyediakan media pembelajaran gitu, seperti halnya buku, seperti belajar biasa ataupun yang lainnya. Tambah sekarang kan ada juga media digital gitu, seperti kalau mengirim materi atau soal ujiannya lewat HP gitu ya. Terus yang ketiga, orang tua berperan sebagai motivator, di mana ini maksudnya orang tua harus memotivasi anaknya harus semangat belajar dalam masa pandemi ini. Terus juga supaya anak itu semangat gitu dalam belajarnya. Terus ibu berperan sebagai pengarah, maksudnya ibu di sini harus bisa mengarahkan anak supaya semangat belajar, mengikuti sekolah. Terus ibu dapat mengimbangi waktu penggunaan perangkat gadget dengan interaksi di dunia nyata, maksudnya ibu harus membatasi penggunaan gadget itu. Terus selanjutnya ibu sebagai teladan bagi anak, maksudnya ibu harus mencontohkan hal-hal baik seperti halnya ibu mendidik anak itu sehari-hari gitu. Terus yang terakhir ini sih harus lebih ekstra ibu harus lebih sabar gitu ya menghadapi situasi pandemi ini, karena anak lebih berdiam diri di rumah, mengurung, tidak bersosialisasi dengan menghadapi belajar online ini ya Bu. Mungkin itu saja sih Bu, sedikit pengetahuan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata-kata dalam penyampaian saya. Terima kasih atas waktunya. Sami-sami.